لا تحزن إن الله معنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la, al-waliyyil maula, alladhi khalaqa wa ahya wa ja'ala kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara, wa ya'lamu ma yadhharu minha wa ma yakhfa. Thumma as-salatu was-salamu 'ala khairil wara, sayyidul rusuli wal anbiya, Nabiyuna Muhammad alaihi sallamallahu wal malaikatu wa salla wa da'an nasa ila taqwa wa nashara kalimatallahi al-ulya wa dabbarahum li ahsanil akhlaqi wal huda. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menguji hamba-hambanya dengan beragam ujian dan cobaan. Ibaratkan seorang pelajar ataupun mahasiswa di suatu sekolah atau perguruan tinggi. Ketika ia akan naik level atau naik kelas, ia akan menjumpai aneka macam ujian, di mana ia dituntut untuk melewati ujian-ujian tersebut agar ia dapat naik ke level selanjutnya. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Ketika seorang hamba diuji dengan kesengsaraan, dengan kemelaratan, dengan kesedihan, ketika itu juga Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji imannya. Jika ia mampu bersabar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya derajat keimanannya akan meningkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 31, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitab beliau yaitu Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan bahwasanya maksud ayat tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan benar-benar menguji hamba-hambanya dengan aneka macam ujian dan cobaan, baik itu perintah dan larangan, sehingga nampak bagi Allah subhanahu wa ta'ala siapakah orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar ikhlas karena Allah. Akan tetapi maksud ayat tersebut ialah supaya ditampakkan kepada manusia orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala alimun bikulli syai', maha mengetahui atas segala sesuatu. Ikhwati fillah, tidak jarang ketika kita ditimpa suatu ujian ataupun cobaan ataupun musibah, merasakan kesedihan ataupun kegundahan ataupun ketidaknyamanan. Rasa sedih merupakan hal yang wajar, yang pasti kita alami dan tidak pernah luput dari dalam diri manusia. Akan tetapi ikhwati fillah, jangan sampai kesedihan akan suatu musibah ataupun cobaan membuat kita lupa dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita harus yakin ketika menghadapi suatu musibah dan cobaan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita, senantiasa menolong hamba-hambanya yang bertawakal dan berserah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sirah nabawiyah ada kisah unik yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat setianya yaitu Abu Bakrin Siddiq. Dan itu terjadi ketika Amul Hijrah atau tahun hijrah. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau yaitu Ar-Rahiqul Makhtum ala Siratin Nabawiyah, beliau mengatakan dan menceritakan bahwasanya ketika terjadi pengejaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy suruhan Abu Jahal, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama Abu Bakar di dalam gua Tsur. Ketika orang-orang Quraisy telah sampai di mulut gua, mereka mengira bahwasanya gua tersebut tidak dimasuki oleh siapapun, dikarenakan di dalam pintu masuk ke dalam gua telah terdapat sarang laba-laba dan sarang burung merpati.
Sehingga orang-orang Quraisy menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Ketika itu Abu Bakar merasakan kesedihan dan was-was yang luar biasa. Abu Bakar bersedih akan nasib Nabi yang direncanakan akan dibunuh oleh para pemuda-pemuda Quraisy tersebut. Melihat ketidaknyamanan Abu Bakar, Rasulullah SAW berkata, "Ma baluka ya Abu Bakar? Apa yang menimpamu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Saya sangat khawatir terhadap dirimu ya Rasulullah. Andaikan saja mereka melihat ke bawah telapak kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan kita." Ketika itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau bersedih." Dan beliau berkata, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain, Allahu thaalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu jika kita ini berdua, sedangkan Allah yang ketiganya yang akan senantiasa menjaga kita? Ketika itu Abu Bakar otomatis tenang kembali dan tidak merasakan kesedihan. Maka berkenaan dengan peristiwa tersebut, turunlah satu ayat yang menceritakan kejadian tersebut, yaitu surah At-Taubah ayat 41 yang berbunyi, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Sebab itu kita sering menjumpai asatid, da'i, mubaligh dan para syekh yang menasehati seseorang yang sedang bersedih dengan kalimat tersebut, yaitu la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Bahkan seorang syekh, seorang doktor, seorang ulama Timur Tengah, yaitu Syekh Dr. A'id Al-Qarni, beliau menulis suatu buku inspirasi dan motivasi yang beliau beri judul La Tahzan, jangan bersedih. Rasa sedih itu wajar, akan tetapi kita jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan, sehingga kesedihan itu yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Ketika ditimpa musibah, ubahlah kesedihan dengan perbuatan yang baik. Abul Atahiyah dalam syairnya beliau mengatakan, "Wa akhlaqu dzil fadli ma'rufatun bibadlil jamili wa kafil ada." Dan sungguh akhlaknya orang-orang yang memiliki keutamaan itu sangat diketahui, yaitu tanda-tandanya ialah dengan melakukan kebaikan dan menahan diri dari segala keburukan. Ketika kita ditimpa ujian, ingatlah Allah. Ketika kita merasakan kesengsaraan, ingatlah Allah. Ketika kita bersedih, ingatlah Allah. Allahu ma'ana, Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersamai orang-orang yang selalu berserah diri dan bertawakal kepadanya. Ibrahim Abdul Fattah Tauqan pernah berkata dalam syairnya, "Kafkif dumu'aka laisa yanfa'ukal buka'u walal awil." Hentikanlah isak tangismu, karena isak tangismu dan jeritan kesedihanmu tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi kamu. Ayyuhal ikhwah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim dan hambanya yang beriman, sudah sepatutnya ketika ditimpa musibah harus berserah diri dan tawakal serta ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersedih berlebih-lebihan. Bahkan harus terus senantiasa mengingat Allah supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Ayyuhal ikhwah, kafani wa iyyakum hadhihi al-mau'izatil basithah wa la'allaha nafi'atun lakum. Wadhkurullaha yadhkurkum wa'lamu annakum idza usibatum bil musibah fala tabku wadhkurullaha wa'lamu annallaha ma'as sabirin wa la tahzan innallaha ma'ana. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.